Perkenalkan, nama saya Fatan Lamzaran dengan NPM 243510343. Kali ini saya akan membaca bab 2 dari mata kuliah pemrograman web. Dengan judul besar Semantik HTML dan Accessibility. Bagian 1. Di DOM atau Document Object Model, yaitu peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Nyatanya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur. Sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model atau DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor yang benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang lebih dinamis. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node, seperti div dan p, dan text node, yaitu isi tulisan yang di dalam elemen. Hubungan antara node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, sedangkan elemen yang berada di dalamnya disebut dengan child. Jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu sering kali harus menavigasi dari elemen kakek, yaitu kontainer utama, turun ke elemen cucu, tombol itu sendiri. Jika struktur DOM berantakan atau terlalu dalam atau deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan DOM adalah sifatnya menyediakan API atau Application Programming Interface untuk bahasa pemrograman di luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman, seperti inner HTML, text content, append child, dan add event listener. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang disebut sebagai DOM tracing, setiap kali kita mengubah geometri elemen, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman, atau reflow dan mengecat ulang pixel-pixelnya. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source, browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML yang awal yang dikirim dari situs, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak oleh JavaScript. Dan terakhir, DOM merupakan struktur yang platform agnostik. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mesin pencari seperti Googlebot dan juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut sebagai headless browser, untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi. Selanjutnya bagian 2, semantik elemen, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soup. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi dalamnya kepada browser maupun pengembang lainnya. Ia hanyalah kotak kosong generik. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik, elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, footer, yang menjelaskan mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini kumpulan ini lebih penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, pakaian yang menuliskan yang penjelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencarian atau SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box top left tuh, kamu akan habiskan waktu berjam-jam untuk mencari lokasi dari bug tersebut. Namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form dan dalam main atau tautan kontak di foto dengan intuisi yang cepat.
Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser yang menampilkan visual cantik, tapi kamu juga menulis struktur yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, hingga alat bantu difabel. Kode semantik yang tidak tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berperan sebagai standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya, apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten tersebut? Selanjutnya bagian 3 dengan judul Advanced Form dan Validation atau gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input type spesifik seperti input type email, input type tel, input type date, dan input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tetapi juga memicu antarmuka keyboard yang sesuai dengan perangkat mobile. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti require, pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita dapat memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. JavaScript misalnya menambahkan atribut require pada kolom nama yang akan membuat browser secara otomatis menarik tombol submit dan menampilkan pesan error tanda jika kolom tersebut kosong. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain kiri aplikasi kita. Disinilah concern validation API JavaScript berperan. Memungkinkan kita untuk mengubah logika mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity, file missing, atau validity type mismatch. Lalu menampilkan pesan error yang manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo kelas CSS seperti valid, invalid, written, dan unsur invalid untuk memberikan visual real time serta mengubah gaya input menjadi merah saat format email yang satu atau hijau sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau petas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect elemen, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah knowledge kesukaan data. Aspek lain sering dilupakan dalam pembuatan form adalah pelindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah salah satu tempat bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan untuk mencoba serangan bot form. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Dan yang terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen atau label yang terhubung secara eksplisit dengan lingkungan menggunakan atribut font dan ID. Baik pada teks, label harus otomatis menggunakan fitur dalam kolom input right, sebab fitur-fitur yang sangat membantu pengguna dengan menggabungkan motorik yang kesulitan membedakan input kecil. Placeholder dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik. Membuat pengguna lupa apa yang harus diisi, membangun formulir yang intuitif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri menggabungkan psikologi pengguna dan desain visual dan ketelitian teknis. Yang keempat itu ada web accessibility atau jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat sebagai A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya karena sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the carve-out effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna rasional, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi atau bersepeda. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan, sehingga struktur HTML yang benar, A1 sampai H6. Dengan urutan logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, atau skipping content. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya memproses ukurannya dengan CSS tanpa tag mereka, web yang tidak semantik akan seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman.
Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya dengan tombol Tab, Shift, Enter, dan Space. Urutan fokus order harus logis bergerak dari kiri dan kanan, atas ke bawah mengikuti alur visual. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti akordeon, teks, modal dialog, kita membutuhkan bantuan Raya, Web Accessibility Initiative, Accessible Internet Application. Raya merupakan sekumpulan atribut khusus seperti area label, area expanded, area hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknik bantu. Contohnya tombol icon hampir menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya membaca sebagai button dengan menambahkan area label dan menu. Kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas penggunaan area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah aktif, gunakan itu. Kita juga memerhatikan teks alternatif atau alternatif teks bergambar sering kali diisi asal-asalan dan dituangkan. Teks bukan tempat untuk menaruh keyword, hasil sampah, melainkan deskripsi, perjuangan untuk visual, dan gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Aksesibilitas bukan lagi sekedar himbauan moral, tetapi juga sebagai persyaratan hukum dengan negara maju dan tentu wajib bagi perusahaan global. Bagaikan A11G, berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas yang merupakan potensi pasar yang besar. Lebih dari itu, fitur yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang tertutup dan rapi. Yang kelima itu ada SEO dan metadata, kartu nama digital mau. Di dalam era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh yang lain. SEO atau Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar mengatur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin mencari problem atau teks yang memahami konteks dan level. Metadata yang hidup di dalam teks tidak langsung di halaman berikut berfungsi sebagai kata nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google. Yang di media sosial, tag title dan meta name description adalah elemen yang paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian SERP, judul yang memikat, dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR. Secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data dan skema ORG. Biasanya dalam format JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data, ini adalah cara kita memberi kunci jawaban langsung pada mesin mencari tentang isi data kita. Lalu memberikan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk harganya sekian, ratingnya 4,5 dan stok yang tersedia. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robot.txt dan tag meta name robots. Kamu bisa mengatur halaman mana diindeks dan mana harus dimiliki seperti halaman admin atau hasil pencarian Nah, Prinsip canonical URL, link, atau rel canonical juga sangat penting untuk mencegah misal duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking, bukan agak bingung mana yang asli dan bagi nilai rankingnya. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadapnya ke media sosial gagal menampilkan dengan baik, aplikasimu akan menjadi hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk berbesar, tetapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang struktur rapi dan investasi jangka panjang yang memastikan kamu mendapatkan perhatian lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Yang keenam itu ada integrasi keislaman atau inklusivitas dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menuliskan kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilindasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar atau lurus. Bagaimana proses pemerintahan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Pemimpin web mengamalkan ini melalui semantik HTML.
Menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi dan adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu yang tempatnya sebagai wadu syai'in fi mahalihi yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Membiarkan berusaha atau skenario kebingungan karena kode yang tidak semantik. Fokus utama dari bab ini pada Web Accessibility A11 adalah manifestasi teknologi dengan prinsip aman dan kemudian terhadap lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagaimana diadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sidak dari Abdullah bin Umi Makmum, seorang sahabat tunanetra. Melakukan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul darar, yaitu menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan atau duri batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa sebagai formulir membuka navigasi yang menjebak atau instruksi yang tidak jelas yang biasa membuat pengguna frustasi dan kehilangan harta atau salah transaksi. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik dan sidik. Metadata adalah wajah konten. Ada sih pencari dalam media sosial seorang muslim dilarang melakukan tadlis dan atau garam dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta tidak sesuai dengan isi konten dan hanya ada metafik. Dan yang terakhir konsep DLM yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam dan ukhuwah. Sebagaimana tubuh manusia bagiannya sakit atau bagian lain ikut sakit, bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntunan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak secara sesama manusia untuk mendapatkan akses informasi yang setara. Yang ketujuh itu ada kesimpulan, struktur data dan fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dipegang. Yang pertama itu ada DOM bukanlah file HTML. Yang kedua itu ada semantik adalah investasi yang panjang. Yang ketiga itu validasi dimulai dari browser. Yang keempat itu ada aksesibilitas A11 yang merupakan universal, bersifat universal. Yang kelima itu ada metadata adalah wajah publik. Dengan struktur data, HTML yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Di bab 3, kita akan menyelami seni tata letak modern penggunaan CSS. Mungkin segitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.